Ini, Santai. ini. Santai Bang. Nah, ini kata Lukas nih dalam kisah para rasul kan. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu. Catat, mendengar suara ya, tetapi tidak melihat seorang pun. Mendengar suara tapi tidak melihat. Oke, sekarang kita ke kisah para rasul 22. Bentar. Kisah para rasul 22 nomor 9. Dan mereka yang menyertai aku, ini kata Lukas lagi menukil perkataan Paulus, memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Kok bisa terbalik? Kan ada temannya di situ ceritanya. Itu kan ada temannya yang menyimak. Kenapa tadi dikatakan teman-temannya itu mendengar tapi tidak melihat. Nah, sekarang di sini melihat cahaya itu tapi suaranya dia tidak terdengar. Ya teman-temannya kan banyak dengan Lukas. Dan ini penulisnya berbeda. Lukas? Justru aneh siapa yang menulis? Sama. Jadi siapa namanya? Siapa yang salah di sini? Itu yang Lukas yang nulis. Para rasul Lukas. Lukas yang nulis. Ini dia nukil dari perkataan siapa? Dari perkataan teman-temannya pasti, temannya Paulus. Ada Barnabas. Siapa? Ada. Ya ini yang siapa? Siapa yang ngucap ini? Siapa yang ngucap nih? Iya, siapa? Jadi, coba. Siapa yang ngucap nih? Coba. Di situ dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu. Ini siapa yang ngomong ini? Dan mereka yang menyertai aku. Siapa yang ngomong ini? Lukas menukil perkataan siapa ini? Menukil perkataan Paulus. Paulus. Memang melihat cahaya itu, kata Paulus. Mereka memang melihat cahaya itu. Teman-temannya nih katanya, kata Paulus, mereka melihat cahaya itu. Tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Ya kan? Nah, ini di ayat yang sama, ya. Kisah para Rasul 9 nomor 7. Maka termanguk-manguklah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu. Tetapi tidak melihat seorang juga pun. Loh, kok aneh? Teman-temannya ada banyak, Bang. Kalau kita mulai dari siapa? Jadi di sini siapa yang ngomong? Ini siapa yang ngomong? Ini teman siapa ini? Siapa nama di sini? Cara bacanya dari Kisah para Rasul 1. Kisah para Rasul 1 coba dibuka dulu. Satu perikop lagi. Satu perikop lagi. Ayat 1. Biar aku kasih tahu cara bacanya. Aduh, ini ternyata ini yang nulis Lukas, ya. Lukas yang nulis, ya, menukil entah perkataan siapa ini yang dinukil. Ini perkataan siapa yang dinukil? Makanya baca. Ini perkataan siapa yang dinukil nih? Bang, Kisah para Rasul 1 ayat 1. Ringkas saja. Siapa yang ini perkataan siapa di sini? Yang dinukil Lukas menukil. Iya, harus ditanya Paulus lah ya. Tanya Paulus lagi ya. Paulus lagi. Lukas yang menulis tapi Paulus yang kamu bacakan. Aduh. Ini kalau aku buka HP terjeda nanti dibilang nanti kabur. Ini kalau aku buka HP terjeda nanti aku jelaskan. Metatron. Tunggu saya tanya. Yang nulis kan Lukas nih Kisah para Rasul. Ya kan? Di ayat ini ya, Kisah para Rasul 9 ayat 7 ini perkataan siapa yang dia nukil? Perkataan Rasul Paulus. Paulus. Kalau yang di sini perkataan siapa lagi yang dia nukil? Ini perkataan siapa yang dia nukil ini? Makanya Paulus lagi. Kalau mau mengerti ya Paulus juga. Kenapa kedua perkataan Paulus ini bertentangan? Kenapa bisa bertentangan? Pernyataannya. Satu orang yang menukil kok berbeda, nggak konsisten dia. Aduh. Coba nih. Katanya orang pintar tapi nggak konsisten. Aduh. Nggak ada bertentangan di situ. Nggak bertentangan. Orang beda. Coba. Ada yang melihat, ada yang mendengar. Yang mana yang benar? Aduh. Baca di bagian depan. Kisah para Rasul 1. Kamu aja yang baca. Kisah para Rasul 1 saya buka tadi tafsir, kamu paksa buka. Ini takut berarti KPR, takut ini kebenaran. KPR 22. Justru kamu yang takut kebenaran. Itu Bu jelas di depan kamu. KPR 22 99. Kata Paulus. Modal imani aja kau. Dogma aja yang kau perjuangkan. Mereka melihat cahaya. Penjelasan dari orang gimana? Cuma bisa frame. Mereka melihat itu Paulus. Tidak mendengar. Iya, tidak mendengar. Tuliskan Bang. Ya, lanjutkan. Biar. Ya, nih kita dia nyerocos di situ. Nah, sekarang kita balik sama followernya.
Kisah Para Rasul 9 nomor 7. Ini KPR nanti 9 nomor 7. Di sebelah. Saya nggak dikasih kesempatan bicara ya. Padahal itu jawabannya dikasih kok. Rasul 1 loh. Tadi kan udah bicaranya kau. Ayat 1. Kau yang framing dari tadi kau bicara ketawa-ketawa lagi kau. Kami berikan waktu. Makanya aku jelasin. Makanya apa yang perlu kau jelaskan Dogma. Bang Ali, Bang Ya. kita kasih kesempatan dulu buat Udah nanti aku jelasin di sebelah. Kalian nggak mau dengar? Silakan dijelasin. Jelaskan saja. Silakan dijelaskan. Ini dipermalukan ini nampaknya. Aduh, mau ke sebelah lagi. Di sini aja kenapa? Bro, saya bentar Pali. Kau ribut kali kau apa? Ya, sabar. Silakan. Sabar dulu ya, Bang Aliwan, kita selesaikan dulu Ini. dari Prof Metatron. Silakan. Ya. Ya poin ini ya, jelaskan ya. Ini kan saya sudah nyatet. Ini pertanyaan udah bukan baru sekali 2 kali. Ini jawabannya di Kisah Para Rasul 1 ayat 1. Kalau mau tadi buka. Kalau kalian nggak mau dengar, ya udah. Saya jelasin di sebelah. Karena teman-teman yang saya yang Kristen yang membutuhkan. Kalian tidak membutuhkan keterangan dari saya kok. Coba dibukakan aja. Dibukakan aja berapa tadi? Berapa? Waduh. Kabur dia. Oh, dia sudah melihat Ustadz Alwan soalnya. Kabur. Itu sih. Itu ada lagi tuh satu lagi tuh yang di atas. Ya itu sana. Ya. Rasul 1. Ya aduh kabur lagi ini loak. Kau majolo. Japar Gol, silakan Bang Japar Gol. Iya. Kau dulu mau ditanyakan atau Alkitab sama si Metatron lari Pak Ustadz Alwan. Iya, udah kabur dia. Kita sudah mendengar tadi suaranya Ustadz Alwan. Sibuk dia di bawah. Ini ada temu. Marnia Ali tole Japar. Bain. Ini terus terangnya saya di komal mereka ya. Ketika saya mau menjelaskan saya tidak diberikan kesempatan. Oh, udah luahon, mapertuhaton jual mana lahir saya selangkangan. Oh, udah luahon, baca Bibelmu 1 Korintus 4:10. Kau baca bagudung, baca Bibelmu 1 Korintus 4:10. Kami bodoh karena Kristus, memang kaulah umatnya yang bodoh itu. Pilih kau. Orang bodoh tak akan mengerti itu. Mau masih rabu nih. Suruh mata nona ganggang tapi aku lupa diberi salam sama Ustaz Alwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masyaallah. Luar biasa. Keren. Gimana Ustaz? Kabarnya gimana? Japar, udah bisa kutanya kau Japar? Alhamdulillah. Ya. Udah bisa kutanya kau Japar? Silakan dilanjut dulu ya. Makan ala sesuatu sih makanya rumah ini tuh. Ya. Sesuatu siho ma. Sesuatu sih. Ya, makanya usah ho. Ya. Makanya aku tanya kau biar tahu aku, ya. Ya. Aku mau bertanya. Boleh enggak? Anakku. Oke lah. Jadi mau apain kau di sini? Ngemis koin. Naking sukun. Ngapain kau? Sukun mana mu? Badia do. Aboy husukut kan? Oke. Tio mabial mi. Tio makuluk mi dah. Ade. Oke. Suruh mana Bang Kristal, silakan. Apa yang mau ditanyakan Bang Kristal? Bang Kristal, standby. Silakan Bang. Ya, mendekati tadi. Siap. Abang sebelumnya mohon maaf ya, Abang Muslim atau Kristen? Kristen. Ya, silakan Bang. Silakan ditanggapi diskusi tadi. Menanggapi tadi, ya kayak belum selesai satu, udah ganti lain sih kayak gitu. Berarti masalah teknis ya Bang. Dari poin diskusi kita, apa yang Abang coba tanggapi?
Atau Ya, mungkin abang mau nggak bertanya usah kepada terlalu teman-teman muslim? Boleh, silakan bang bertanya. Bang Kristal, abang mau bertanya kepada teman-teman muslim juga boleh, silakan. Ini gue tanya nih bang ya. Kan di Al-Quran itu dikatakan kalau Allah itu punya 99 nama ya. Kenapa? Dengan 99 nama itu, kenapa? Kan kalau jadi Allah, salah satu nama dari 99 nama itu salah satunya Allah. Yang Al itu berarti sang, begitu, barulah itu ilah, sang Tuhan lah. Ya, terus dia ada 99 nama yang dikatakan sama, derajatnya sama. Jadi kalau misalnya Allah itu the God, kemudian ada juga nama Allah itu Al-Hadi, itu juga sama kudusnya. Baru ada Al-Haq, Al-Bait, Al-Maik, Al-Nur, Al-Awal, Al-Akhir, ya gitu kan. Nah, di mana sebenarnya kalau menurut saya sih Tuhannya orang Muslim itu malah Yesus itu sendiri menurut saya, bang, gitu. Karena dikatakan kalau salah satu nama Allah itu, ya itu kan menurut Anda. Jadi nggak perlu Anda berframing menyimpulkan sendiri, ya. Yesus ini memang menurut saya luar biasa ya. Kayak dia itu banyak dibenci orang sama banyak disembah orang. Menurut saya pribadi begitu. Bahkan kalaupun ada pun yang memang dasarnya sesat, itu pasti metodenya itu menghina Yesus. Gitu. Contoh di gereja setan itu nggak ada namanya mereka injak-injak Muhammad atau Allah. Itu cuma ada injak-injak salib atau injak-injak Yesus. Jadi banyak hal yang sebenarnya Yesus ini yang jadi patokan. Jadi apa ini, maksudnya siapa sih ini Yesus ini sampai banyak yang sama banyak yang kau bertaki ya jadinya. Kita biar dijawab. Biarkan kami menjawab. Nah, kemudian dia bukan bertanya itu, bang. Kemudian dia bukan bertanya itu. Kemudian di Al-Quran dia tertulis begini, kalau nggak perlu bertanya di sini, ya. Biarkan kami menjawab. Ya, mute dulu, biar kita jawab. Kamu bertanya. Ayo, mau satu karung kamu apakan? Gimana kita mau jawab? Jadi berikan kami waktu menjawab. Berikan kami waktu menjawab. Kristel. Kali pelan-pelan. Iya bang, ya bang. Ya silakan dijawab. Bang Kristal, mohon maaf ya saya mute. Poinnya sudah ditangkap. Berbicara tentang Asmaul Husna, apakah itu merujuk kepada Yesus? Karena tadi abang mengatakan bahwa Asmaul Husna itu merupakan nama-nama Allah yang justru mengarah ke Yesus. Silakan kawan-kawan Muslim dijawab. Oke. Bang Iwan lanjut. Bang Iwan. Siapa yang mau jawab? Bang Iwan. Ali yang jelaskan. Ali. Terus Yesus pernah berkata, akulah diam dulu Kristel, udahlah Kristel, biar aku jawab. Kau akulah kebangkitan. Diamlah dulu kau, mute-kan dulu host. Yesus juga pernah berkata, diam dulu. Akulah kebangkitan. Sabar dulu bang. Diam dulu biar dijelaskan. Gini, saya nggak mendengar si Kris ini menyebutkan nama dan sifat yang ada sama Al-Malik itu yang disebut dengan Al-Alim, raja di atas segala raja. Bang Kristal, Yesus juga pernah berkata, akulah dialah raja segala di atas saja, akulah raja. Bang Kristal, gini bang, kalau memang dari apa yang saya ulangi tadi itu tidak sesuai dengan pertanyaan abang, cuma langsung belum selesai. Nanti kalau udah selesai aku bilang silakan. Yang kemudian ada juga Al-Nur. Al-Nur itu nama Allah yang artinya sang terang. Yesus juga pernah berkata, akulah terang. Al-Alim ada nggak? Kemudian Al-Alim. Nama Allah juga Al-Awal dan Al-Akhir. Itu nama Allah. Nama Allah. Jadi bisa panggil dia Allah, bisa panggil dia Al-Awal, Al-Akhir. Bisa. Oke. Itu artinya the first saya sang awal dan yang sang akhir. Yesus berkata, akulah awal dan akhir. Nah, dari semua itu tidak ada satu pun jelaskan tentang mana awal dan akhirnya ini yang
yang menyatakan seperti itu, bahkan Muhammad pun nggak bisa dia menyatakan kalau dia itu awal dan akhir. Iya, Nabi Muhammad kan bukan Tuhan. Iya, karena Yesus itu Nah, kan. coba sekarang saya tanya. Orang Muslim itu kebanyakan dia mengklaim kalau Tuhan itu nggak pernah mengutus sebagai Tuhan. Dia sudah pernah bilang. Yesus punya nama dan sifat Al-Alim nggak? Al-Haq, ya artinya Chris. Yesus tuh punya nama Al-Alim nggak? Oh, nggak tahu kalau itu, Bang. Aku cuma nggak ada, memang nggak ada. Saya pernah nonton TV-nya Christian Prince ya, di apa namanya itu ya, yang di YouTube itu. Dia menyebutkan nama-nama itu ya. Kemudian nama Al-Alim nggak ada gitu. Karena Yesus memang nggak Maha Al-Alim. Nah, apakah Al-Alim kemudian itu nama Allah? Saya tanya. Itu nama dan sifat, asma sifat. Oh, berarti Al-Alim itu sifat Allah di agama Bapak. Al-Alim itu sifat Allah di agama Bapak. Nama dan sifat Allah yang Allah tetapkan. Oke. Masih pendapat, kemudian, Bos. Enggak versi dari Bos, mau dijawab apa dulu. Enggak dikasih jawab. Apalagi Pak Ali tadi suruh baca yang diam dulu kau naik punya. Ada luar biasa ya aku bilang Yesus ini. Bahkan di agama kalian pun ada ternyata kalau Yesus itu siapa. Mana? Jadi kurang gini hormat enggak orang satu kan sudah enggak ada ini. Al-Alim enggak ada. Al-Alim enggak ada. 16. Akulah jalan dan kebenaran. Oke, baik, di-mute dulu semua ya. Saya kasih kesempatan 2 menit untuk semua narasumber berbicara tentang apakah Asmaul Husna itu sama dengan sifat-sifat Tuhan. Oke, lebih simpelnya apakah apa yang termaktub di bagian terakhir mushaf biasanya ya. Yang sadis ini yang Albert itu sang kebangkitan. Iya, sabar dulu. Kita sudah paham intinya pertanyaannya. Jadi saya typing dulu ya. Kita pakai timer 2 menit untuk masing-masing narasumber menjelaskan persoalan Asmaul Husna ini. Silakan. Bisa disimpulkan satuan dulu. Saya mau buka data ini. Saya punya buku. Beliau. Silakan Japar Gol, ada yang mau disampaikan terkait Asmaul Husna yang sama dengan Yesus? Ingin menambahkan argumentasi Bang Kristal, silakan. Bukan Lai Ali aja, Lai Ali. Oke, siap. Berarti kita lanjut ya. Silakan Bang Aprul standby. Bang Arul standby. Oke, mohon maaf ya Bang Arul, kita turunkan. Silakan Bang Ali. Ya. Jadi begini. Tentang konsep ya, berarti Anda sedang baik sekali pertanyaan tadi tentang konsep ketuhanan yang Islam imani ya. Bagi Islam Allah itu beda dengan ajaran yang ada di dalam Kristen. Bagi Islam Allah itu zat, bukan roh ya. Zat ya. Jadi itu harus digarisbawahi. Jadi zat itu tidak disamakan, nggak bisa disamakan. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang mampu diserupakan dengan Allah sang pencipta itu sendiri. Jadi kita dibekali dengan 99 nama. 99 nama ini Asmaul Husna dikategorikan adalah nama sifat. Ya, sifat Allah itulah yang menjelaskan bagaimana Allah itu, bagaimana pengenalan diri kita ya sebagai umat muslim terhadap Allah yang seutuhnya yang harus kita pahami ini. Jadi ya jelas ya, bukan Yesus ya. Ya sebab Yesus itu bagi Anda itu adalah zat, adalah roh, bukan zat ya. Bagi kami ya Tuhan itu adalah roh. Bagi Anda itu bukanlah roh, melainkan zat ya. Tetapi bagi Kristen Tuhan itu adalah roh ya. Nah, di Yohanes 1 ayat 1 tadi ya. Jadi jelas kan bahwa kita berbeda. Jadi apa yang digariskan di dalam Asmaul Husna sangat tidak konsisten atau sangat keliru jika Anda samakan dengan pemahaman yang Anda dalami dalam kekristenan ya. Karena ya bagi Islam ya Allah itu tidak bisa diwujudkan dengan sesuatu apapun ya. Bahkan ya kami itu Oke, mohon maaf waktunya habis. Silakan Ustaz Alwan.
Baik. Sebenarnya itu salah kaprah ya, memahami atau menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya dan nama-nama Allah dengan Yesus. Itu enggak apple to apple. Pertama ketika menyebutkan yang awal dan yang akhir, itu mesti belajar dulu tuh. Belajar tentang alfa dan omega, dan itu merujuk kepada siapa. Saya tahu ada beberapa upaya orang Kristen untuk menyamakan alfa omega itu atau yang awal dan akhir itu merujuk kepada Yesus, tapi 5 kali itu yang awal dan akhir itu disebut, bukan cuma di Wahyu. Kalau mau pakai di Wahyu misalnya, maka merujuk juga kepada Wahyu pasal 11 nomor 4. Wahyu pasal 4 nomor 11 dikatakan bahwa Yesus itu ciptaan yang awal. Bagaimana bisa ciptaan? Jelas-jelas dikatakan Yesus ciptaan yang awal, itu lantas disamakan sama Sang Pencipta. Nah, makanya saya selalu teringat perkataan Gus Baha, kalau Yesus itu pencipta, misalnya kalian anggap pencipta, ya oke lah, anggaplah dia pencipta. Pertanyaannya, apa yang sudah diciptakan? Jadi jangan samakan dengan Allah, Rabbul Jalala, Sang Pencipta, dan dengan sifat-sifat yang mulia itu, yang maha mulia. Ya cukup, itu aja. Itu nggak nyambung, itu menyamakan itu. Siap, silakan untuk selanjutnya. Ini cuma 1 season ya, kita timer supaya tertib nantinya diskusinya. Silakan Bang Bagir, standby. Ini pertanyaannya, gue ketika mau masuk ruangan, pertanyaan adalah gembok, jawaban itu kunci. Gue nggak nemu nih, ini pertanyaannya salah sampai gue nggak bisa nemu jawabannya. Maksudnya ketika sifat yang harusnya dipegang sama satu, terus tiba-tiba disamain sama Roh atau Yesus, gue nggak masuk. Gue sorry ya, pertanyaannya menurut gue sih salah. sorry gue nggak bisa jawab. Siap. Oke, jadi Bang Bagir memilih untuk tidak menjawab pertanyaan yang bahkan masih salah. Silakan untuk yang lain, Bang Ikhwan. Oke, simple aja. Jadi ketika Kristen mengatakan bahwa Yesus memiliki asma, nama-nama yang seperti yang disebutkan tadi ya, tapi nggak banyak, cuma sedikit. Bahkan nama Al-Alim pun nggak ada, ya. Kemudian seperti tadi kata Ustadz Alwan tadi tentang masalah Alfa dan Omega atau awal dan akhir. Kalau kita ditanya tentang Al-Hadid ayat yang ketiga tentang al-awal wal awal wal akhir wal batin wal zahir, itu kami tahu untuk menjelaskan karena kami mempunyai penjelasan dari Rasulullah SAW langsung tentang makna itu. Nah, kalau di Kristen nggak bisa mereka menjelaskan tentang makna awal dan akhir itu. Kemudian kesempurnaan nama itu memang sempurna nama yang diberikan. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat yang ke-180. Walillahi asmaul husna fad'uuhu biha. Ya. Hanya milik Allah lah nama-nama yang indah, maka berdoalah kepadanya. Dan asmaul husna ini adalah kesempurnaan dari nama-nama dan sifat Allah. Tidak ada memiliki cacat. Allah Al-Hayyu. Ya. Allah Al-Qayyum, tidak tidur. Yesus tidur. Kok sama? Sama dari mana? Allah tuh nggak makan, nggak butuh dengan makanan. Yesus makan. Kok makan? Ya kan? Jadi nggak ada yang cocok kepada Yesus untuk dinamakan dengan nama-nama seperti itu. Dan lagi, apakah yang dinyatakan oleh Yesus ini adalah betul-betul perkataan dia langsung, atau dia hanya menyampaikan apa yang difirmankan kepadanya? Menyampaikan firman sesuai dengan Yohanes 17 ayat yang ke-8 atau nomor yang ke-8. Bahwa dia hanya menyampaikan firman, menerima firman dan disampaikan. Bukan dia sendiri yang menyatakan tentang dirinya, tapi dia menyatakan tentang Bapaknya. Seperti itu. Selesai. Kembali lagi Pak ya. Ini bukan pertanyaan ya, mungkin ya, pernyataan, karena ada kemiripan. Nah, terus kan begini, kalau di Alkitab kan dibilang I am, di King James Version I am. Jadi Yesus lagi bicara tentang dirinya. I am. Kalau dia bilang begini, He is. Nah, kalau dia bilang begitu, He is atau God is. Baru itu menyatakan yang lain. Tapi dia bilang I am al-haq, akulah jalan kebenaran. Al-haq, al itu the, kayak kalau di bahasa Inggris itu the, sang.
Hak itu kebenaran, sang kebenaran. King James Version tulis the truth. I am the truth, the life, dan sebagainya. Baru Al-Malik, the King of Kings. Allah sendiri yang berfirman, dia adalah raja di atas segala raja. Di Wahyu ada. Baru Al-Nur, the light, akulah terang. Nggak ada Muhammad pernah bilang I am Al-Nur. Kalau misalnya bilang itu firman dari Allah ya, tapi ini cuma Yesus yang pernah bilang. Ya, maksudnya ada hal yang luar biasa dari Yesus ini sampai semua orang banyak yang hujat dia, tapi juga di sisi lain semua orang takjub pada dia. Amin. Oke, silakan. Ini yang terakhir. Ini belum ditanggapi, jangan pamit dulu. Silakan Bang Burok Ojol, standby. Salam Ya, Bang, salam Mos. Ya silakan Bang, silakan. Aku tadi ngasih saran Mos kan, ini saran ya. Tadi kan debat tadi tuh sama Pak Meta itu kan belum selesai. Baru tadi kurang apa juga, mungkin Os lagi sibuk kali, entah mungkin apa kan, jadi lupa ngontrolnya kan. Kan mau dijawab Pak Ilwan ini sama Pak Ali ini ngocos terus, bukan apa ngasih saran aja kan. Gitu aja sih Os. Jadi mungkin tadi lagi sibuk kali kan. Belum selesai tadi kok masalah Paulusnya apanya, suruh baca kayak Pak Ilwan tadi ayat 14 dibaca. Jadi saran aja Os, mungkin lupa kali kan, lain kali kasihlah kesempatan jawab tadi kan. bukan lupa Bang, tapi hujan deras tadi. Makanya bisa jadi, makanya saya bilang Os, mungkin bisa jadi lagi apa kali kan. Saya tadi typing di bawah hujan deras. Oh, jadi nggak dengar kali saya. Ada komentar tentang Asmaul Husna, Bang, yang dikaitkan dengan Yesus Kristus tadi. Silakan. Tadi kalau tadi itu kan belum selesai, Hos, sebenarnya semua. Tapi langsung kayak apa ini kan, Bapak ini suruh baca dulu yang 14-nya, nggak dibaca kan. Mau dijawab tadi tentang Paulus dari Alkitab, nggak dibuka ayatnya yang dibilang. Kan mungkin itu karena hujan kali, Bapak nggak dengar kali tadi kan. Oke Bang, maksud saya gini, itu kan masalah teknis dan kita sudah konfirmasi alasan-alasannya. Nah sekarang kalaupun ada hal-hal yang masih ingin dibahas terkait persoalan tadi, silakan Abang narasikan dan nanti akan ditanggapi oleh saya nggak mau suka narasi Pak. Intinya tadi yang belum selesai aja, itu aja sih, ngasih saran aja. Jadi ini udah ngelompat lagi sampai ini lagi kan, jadi belum selesai yang tadi itu. Oke, siap. Ya udah itu aja Pak ya. Siap. Kita hentikan jedanya ya. Silakan diskusi ini. Bang Japar Gol masih standby? Bang Japar Gol. Saya mau memberikan saran saja gini ya. Kalau kita bertanya itu bisa, tapi harus mendengarkan jawaban. Sepertinya saya mempertanyakan contohnya iman orang Bang, ya saya dengarkan jawaban kalian. Kalian juga gitu. Jangan seperti Kuali tadi. Kalian itu ajaran sesat sama si Paulus. Katanya gitu kan, itu kan menyimpulkan namanya. Itu enggak enak gitu. Makanya, halo selamat malam. Ya, selamat malam. Bang Babe Bedot ini Muslim atau Kristen? Aku Muslim, bisakah menjawab tentang itu Asmaul Husna? Kenapa jawabannya sama itu? Bentar, Be. Ini giliran. Kenapa dimut tadi? Ini Babe baru masuk, Be. Nanti di ya kesempatan. Udah lanjutkan, aku dengar aja. Iya. Nanti setelah itu, Be. Tadi kita pakai timer, jadi ke-mute otomatis yang baru bergabung. Ya, silakan Bang Japar Gol. Bang Japar Gol ini ada pertanyaan baru atau ingin melanjutkan pembahasan tadi? Host minta izin, host. Siap, silakan. Tadi ada siapa tadi yang mengatakan bahwa tentang masalah bulus di Yasin 4 Quran surat Yasin yang 4 kayak ayat 14 itu. Saya mau jelaskan sedikit saja. Boleh? Ya, silakan. Izin, host. Jadi gini ya, yang sudah turun tadi itu. Sebenarnya gini. Tentang masalah itu bukan saya nggak mau baca, ya. Tapi saya mengutip dari ayat yang ke-13-nya dulu. Imam Ibnu Katsir mengatakan di situ ya tentang keraguan-keraguan tentang kisah lahiriah kisah tersebut. Kan di ayat Al-Qur'an itu kan tidak disebutkan nama-nama utusan itu. Nah,
dilihat di tafsir disebutkan riwayat dari Ibnu Ishaq, ya kan? Nah, tentang kisah ini itu kan masih diperselisihkan atau masih disebutkan oleh Ibnu Katsir akan dibahas nanti, ya kan? Bahkan beliau mengatakan di tafsir ayat ke-13 itu bahwa akan beliau jelaskan nanti di akhir kisah, kan gitu. Jadi poinnya sebenarnya sudah dapat bahwa tentang penyebutan nama itu bukanlah satu kesimpulan atau satu penetapan yang benar bahwa ketiga utusan itu salah satunya bernama Bulus itu. Itu belum pasti. Makanya Ibnu Katsir mengatakan nanti akan disebutkan di akhir kisahnya. Nah, metodenya Ibnu Katsir, beliau itu menukilkan semua riwayat-riwayat yang ada dari periwayatan yang diriwayatkan oleh para mufassirin. Ya kan? Nah, ketika sudah beliau menukilkan dari yang lemah ya, sampai yang lemah itu, sampai yang palsu itu dinukilkan semuanya. Nanti beliau akan berkesimpulan dengan pendapat beliau atau tafsiran beliau tentang maksud dari yang dibahas. Nah, di mana poin itu? Di mana yang dimaksud oleh Ibnu Katsir bahwa nanti akan disebutkan di akhir kisah? Akhir kisah dari penyebutan penafsiran tentang negeri yang dimusnahkan itu dan utusan-utusan itu ada di ayat yang ke-29 dari Quran surat Yasin itu. Nah, disitulah disimpulkan oleh Imam Ibnu Katsir lewat 3 poin yang beliau tuliskan di tafsirnya. Nah, sehingga tidak berfokus kepada ayat yang ke-14 saja. Begitu. Karena itu semuanya bersambung itu. 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan seterusnya sampai ayat yang ke-29 dan akhir kisahnya itu berada di tafsir yang ayat ke-29-nya itu. Disitulah beliau menuliskan kesimpulan beliau. Seperti itu. Makanya Iya, Bang. Silakan dilanjutkan. Seperti itu. Tambahkan dikit. Tambahkan. Ya, memang begini. Ibnu Katsir itu kan hanya menukil riwayat. Pertama diambil dari Syu'aib al-Jabai. Tadi sudah ditunjukkan itu ada 3 orang situ, Sadik, Saduk, Shalum, ya kan? Kemudian dimunculkan lagi dari Ibnu Ishaq dulu pertama. Ya, dimunculkan itu Sadik, Saduk, Shalum. Kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir itu kan. Lalu dimunculkan yang kedua, yaitu dari yang ada Bulus, itu dari Syu'aib al-Jabai. Ya. Jadi itu 2 yang dimunculkan Ibnu Katsir. Nah, problemnya adalah apakah itu pendapat Ibnu Katsir? Tentu tidak, karena kalau kita lihat di penjelasan berikutnya, Ibnu Katsir justru memperingati Muslim bahwa orang Kristen itu pada masa itu suka merubah tafsir dan mencoba untuk menjadikan 3 orang ini sebagai utusan. Nah, itu bisa dibaca lebih lanjut tuh tafsirnya. Kemudian kita lihat tafsir yang lain, misalnya seperti tafsir Qurtubi, tafsir Al-Qurtubi itu nggak ada itu Yuhanna, nggak ada itu Bulus, ya Bulus itu nggak ada. Ya, yang ada hanya Syam'un sama Yuhanna, ya kan? Tafsir Ibn Abbas bahkan tidak menyebutkan sama sekali. Dan ini tidak ada di tempat tafsir manapun kecuali di Ibn Katsir. Yang pertama kali menarasikan ini tuh Christian Prince. Dulu, awal-awal tuh, masih ingat saya, sudah lama sekali. Christian Prince itu bahkan berdebat dengan Muhammad Hijab plus sama satu orang lagi Ali siapa namanya? Ali Dakwah. Itu live tuh. Ketika awalnya dulu Christian Prince mengatakan ada Paulus di dalam Al-Qur'an. Itu dulu awalnya. Terus mereka terjadi debat, ternyata itu tuh ditafsir. Nah, terus dikaji lagi kan, ternyata ditafsir pun bukan pendapat Ibnu Katsir, tapi hanya mengutip. Itu pun juga, ya itu tadi, ada bukan berarti beliau setuju dengan pendapat itu. Tadi Metatron itu sebenarnya saya sudah kepingin diskusi karena dia naik di Dr. Richard, dia cerita juga tentang itu, kata informasi, saya tidak nonton podcastnya, tapi katanya dia cerita tuh dengan tentang itu bahwa ada Paulus di dalam. Iya Bang, aku mendengar itu Bang. Itu salah. Makanya memang saya rencana tadi mau biarkan dia duduk situ terus kita diskusikan itu. Tapi khair antum sudah, masya Allah, sudah menerangkan, alhamdulillah. Sebelum dia tampil di tempatnya Dr. Richard, saya sudah jelaskan ke dia. Makanya saya ketawa ketika nonton di podcastnya Dr. Richard itu, dia membawa kembali itu, saya ketawa, saya komen tuh di kolom komentar itu.
Saya bilang nggak kapok-kapok dia bawa tentang masalah itu. Oke. Iya. Ya, jazakallah. Oke. Boleh saya bicara, host? Silakan Bang, silakan. Oke. Jadi aku menjawab tentang tadi aku waktu karena kita tadi pakai timer untuk menjelaskan pemahaman mereka ini tentang Asmaul Husna tadi, ya. Mereka ingin mengejar sebenarnya siapa sih Tuhannya Islam ini? Karena ini banyak typing ku tengok kita dituduh-tuduh menyembah batu Ka'bah. Jadi jelas ya. Kami jika Anda orang-orang Kristen menafsirkan demikian, aku minta kepada Anda untuk menunjukkan satu ayat atau satu dalil daripada Al-Qur'an yang mengatakan kami disuruh menyembah Ka'bah. Ya. Menyembah batu Ka'bah. Tunjukkan satu ayat bagi kami jika memang benar kami ada disuruh untuk menyembah batu Ka'bah. Jadi jelas ya, aku ingin perjelas sebenarnya Tuhan kami itu tidak berwujud seperti yang kalian narasikan, ya. Tuhan kami itu tidak berwujud ya seperti manusia atau tidak diserupakan dengan sesuatu apapun. Jika Anda menuduh kami menyembah batu Ka'bah, berarti Anda yang keliru. Bagi kami, Allah itu tidak bisa diserupakan. Jadi diserupakan dengan Ka'bah itu juga keliru. Jelas ya. Jadi dari sini aku ingin menjawab satu lagi, ya. Alam semesta ini adakah bisa hidup atau berkembang atau bergerak jika tidak ada dimensi dan ruang? Jika Allah itu berada, ya, Allah itu sebagai makhluk, maka lepas kemustahilan dia, ya. Dia mustahil menjadi makhluk. Karena apa? Tidak akan mungkin pencipta itu menjadi ciptaan seperti yang Anda pahami. Yang melaku Yesus itu adalah jelmaan daripada Tuhan sendiri yang menjelma masuk di dalam rahimnya Bunda Maria. Jadi jelas itu yang pemahaman keliru. Karena Yesus sendiri mengaku dia itu adalah utusan. Tidak pernah dia mengatakan dirinya Tuhan. Di dalam Yohanes 5:30 dia mengaku utusan. Yohanes 5:36 dia juga utusan. Yohanes 5:37 dia juga utusan. Yohanes 13:16 dia menyatakan bahwa seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya dan seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutusnya. Jadi dia tidak pernah mengatakan dirinya adalah sang pengutus itu sendiri. Ya jelas ya. Jadi Anda harus memahami bagaimana kami bersama. Jika Anda melihat kami mengarahkan sujud kami ke arah Ka'bah itu hanyalah ketertiban bagi kami untuk beribadah. Ya gantian. Ya. Boleh gantian. Ya silakan. Nah sekarang gini, ikut andil. Masalahnya dari orang-orang Kristen sudah salah akidah, ya kan. Makanya sekali-kali kamu sekarang misalnya nuklan anil kitabil muqaddas, ya kan. Aham konu nahwal istima'u ya bani Israel. Wa huwa maudhuhannya Allahu wa ilahuna Allah wahida. Itu dia sudah salah. Sudah mensekutukan antara Allah dan siapa itu? Yesus itu. Makanya yang kamu kejar itu apa itu? Dalam akidah keimanan itu, maka dia itu mencari-cari harus ada kesamaan Islam itu sama Yesus, kan gitu. Dia itu mampu membayar MUI itu. Sekarang Muhammad itu dinisbatkan Allah, kalau kamu tahu. Kamu baca, makanya sering nonton TV apa itu ya, Islam itu gitu loh, atau membaca awal syai'in wa muhalatun tafsir hadal kalimah hadhil kalimati budhan Allah wa ilahuna Allah wahida. Itu aja udah ndak bisa, sudah ndak pas itu. Padahal ya di situ kan dijelaskan waman nahyata iman fakot atau ahum
bitangfiri awamirihi abihi. Sedangkan keimanan Yesus itu aja patuh kepada yang esa, menjalani perintah siapa? Kalau Yesus kan bapaknya kan gitu. Itu sudah, dia itu ndak masuk kayak gitu. Itu mau apa sekarang? Makanya nyari-nyari dalam kitab Al-Quran, kitab hadis yang maudhu, yang palsu, itu karena dia itu mau menjebak, mau menyesatkan. Harus kita itu siap-siap, tangkal masalah kayak gitu. Yang dia kejar harus keimanan itu. Kalau memang dia itu keimanan sudah betul, nanti baru bisa menjelaskan Al-Quran, hadis, dan sebagainya gitu, bos. Digiring ke situ, dia itu kayak apa, ngomongnya tentang. Sekarang kamu lihat rum-rum dimanapun, itu kesalahan yang namanya Kristen itu cuma dalam hal akidah. Masalahnya yang dia imani siapa? Isa, istilahnya Isa kan dia sudah tidak mengakui bahwa Yesus itu Isa, kan sudah tidak mengakui dia itu, tapi nyarinya ke kitab-kitab Islam. Aku paham semua, aku pengamat betul, tapi tidak ada kesempatan untuk kayak di room Islam ini, bos. Coba tanggapan kamu yang lain kayak apa? Bener nggak aku ini ngomong? Siap. Oke, tafadol. Luar biasa analisisnya Babe Bedot ini ya. Iya, gue yang tanggapin Babe Bedot itu. Iya betul, karena saya pun bingung dengan kawan-kawan Kristen ini. Di tahun sekitar 2020-an, 2021, ketika saya mengamati dialog lintas agama, teman-teman Kristen ini sempat menyamakan antara Yesus dengan Isa. Begitupun Abraham dan Ibrahim, Moses dengan Musa, dan lain-lain. Tetapi saya tidak mengerti apa alasan yang kuat bagi mereka sehingga nekat mengatakan bahwa Isa dan Yesus itu berbeda lagi. Silakan tanggapannya kawan-kawan Muslim. Halo, boleh bicara? Silakan Bang, silakan. Silakan, Saya Bang. Andre Windy dari Protestan. Ya, silakan. Ada 3 yang saya mau jelaskan sini. Izin minta waktunya ya. Tadi Pak Ali bilang apa bedanya, bagaimana membedakan Roh Kudus dan Roh Jahat? Itu katanya. Itu Pak Ali pertanyaannya. Yang Prof Metatron nggak bisa jawab karena malas. Anda baca 1 Yohanes 4 ayat 1. Udah, nggak usah gitu lagi. Itu gara-gara itu tadi maka Paulus kau ngomong tentang Paulus, kau nggak bisa jawab malah ngomong Paulus. Iya. Itu cara mendengar dulu kau. Saya bicara, kau dengar dulu dari tadi. 1 Yohanes 4 ayat 1. Udah kau diam. Kamu Diam yang kau. bertanya, ya aku jawab. Kau pun. Iya, kau diam. Saya bicara 1-2 jam ku dengar kau. Nggak ngomong-ngomong aku. Begitu ada kesempatanku kau potong. Nggak ada sopannya kau ini. Bedanya Roh Kudus sama roh jahat ya, kalau roh itu datang dalam rohnya roh jahat setan, itu orangnya gemetaran, keringat dingin. Ya, pernah ada orang yang ngerasain kayak gitu di Timur Tengah sana, keringat dingin sakit karena ditangin roh jahat. Kalau didatangin Roh Kudus itu perasaannya bahagia, sukacita, itu aja bedanya. Karena roh jahat pun bisa menyamar sebagai roh terang gitu. Tetapi untuk membedakan itu, kalau dia pun menyamar sebagai roh terang, kalau dia dekat dengan orang yang orang gemetaran, ketakutan, berarti tetap aja itu roh jahat. Oke, itu pertama. Aku tanggapi sebentar. Udah, Sekarang, halo bos. Halo yang Kristen. Sebentar, Bendot, sebentar. Kau bilang tadi kaidah kau bilang orang Kristen salah kaidah. Kaidah menurut kaidah siapa? Coba sekarang makanya ini dengarkan. Segala sesuatu kau punya kapasitas bicara. Bahwa Kristen salah di kaidah. Kaidah menurut siapa? Dengarkan Babe membacakan. Udah Bendot, kau udah selesai bicara. Mana si objektif? Nanti lupa. Aku hafal. Udah, ya kalau kau lupa itu urusanmu. Artinya kau lemah debatnya. Dia udah Bendot, diam Bendot. Oke, mohon maaf Bang Babedot. Kita selesaikan dulu Bang Andre, kemudian Bang Andre
ini ya fokus dulu terhadap satu poin biar enak Iya. kawan-kawan menanggapi. Oke, poin pertama udah saya jawab. Kemudian masalah kedua, masalah penukilan. Arti penukilan itu mengikuti bahasa-bahasa apa ya? Bang Andre, mengulang kembali. Pernah. Oke, mohon maaf Bang Andre, biar diskusinya nggak terjadi debat kusir, coba fokus dulu terhadap satu pertanyaan. Nah, dari 3 pertanyaan yang Bang Andre ingin sajikan, mana dulu gitu loh, dulu gitu fokus Andre. dulu terhadap satu pertanyaan. Oke. Bang. Silakan Bang Andre. Bang Andre open mic, silakan. Bang Andre, buka dulu mute-nya Bang. Tekan gambar mic-nya. Ya, silakan. Siapa yang nutup tadi ini? Heran. Saya yang tutup Bang, biar diskusinya jalan dengan kondusif. Dari masalah penukilan. Mau tanyakan itu yang mana dulu? Si Bendot ini udah ngomong maunya dia aja yang bicara. Udah kau bicara lah Bendot. Pusing lu. Silakan Bang Andre, satu pertanyaan saja dulu. Enggak, biar si Bendot itu yang bicara. So pintar, so bener. Nanti ketika ditanyain gemetaran lu. Makanya kamu ayo satu-satu. Makanya dikasih waktu ya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi. Dari segala yang telah orang bicara kau pakai waktu orang. Yohanes ketika kau dikasih bicara gak pakai. Ayo jawab itu. Kau menghakimi orang Kristen kaidahnya salah. Kaidah apa? Menurut siapa? Pertanyaan tadi itu diartikan kayak apa itu? Ayo, masih aku banyak itu. Masih saya himpun. Ayo lanjut. Kalau memang mau kitab-kitab aku sampai bahasa Arabnya itu saya hafal itu. Ayo. Kamu sudah sampai Asmaul Husna. La ilaha illa warrahmanur rahim itu. Bang udah kau mau pakai bahasa Arab, bahasa Turki, bahasa. Oke, saya mute dulu dua-duanya dulu ya. Begini Bang Babedot, Masya Allah ilmunya ya. Supaya teman-teman bisa mengambil pelajaran. Kamu artikan segala sesuatu dijadikan oleh dia. Siapakah dia? Dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi. Dari segala yang telah dijadikan, modar kamu. Ya, sabar dulu. Untuk tentang Islam, kamu nasihatin Ali. Karena si Ali salah jelasin tentang Islam. Ayo adu kitab. Yang paling benar. Ayo kamu saya persilakan untuk menanggapi. Dia bukan menasihati aku, bahkan menyambung pembicaraanku. Sekarang kamu jelaskan dulu apa pertanyaanmu itu. Yohanes 1. Ya, cara penyampaiannya itu loh. Iya, nggak perlu kamu berframing bahwa dia menasihati aku, ya. Silakan, nggak ada yang gemetar, apalagi sama oten seperti kalian. Orang hebat tentang keimanan ya. Aman betul kalian. Aku lihat cara bicara kalian, cara mengolah data, cara berbicara. Tidak ada yang nyambung. Iya, kalau kamu mampu membantah, silakan kamu bantah. Ayo bantah saja kalau memang. Ayo kalau kamu mampu ya, bawa data, jangan congor ya, bawa data. Itu apa kalau enggak data tadi yang saya bacakan? Oke. Ayo. Di mute dulu. Sekarang saya bacakan ya supaya Bang Andre Windy disimak karena ini pertanyaan dari kawan-kawan muslim. Jadi Yohanes 1:3, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Silakan Bang Andre ditanggapi apa makna dari Yohanes 1:3 ini. Ya, itu masalah penciptaan. Tanggapi, jawabi kayak. Ya itu jawabnya. Bendot. Apa masalahnya kan itu kan dia berarti Yesus itu kepada siapa? Siapa? Itu masalah penciptaan, hakikatnya penciptaan. Makanya kitab kamu itu mana yang diudal-udal kok kitab. Sekarang gini coba berkuat narasi Anda, jawaban Anda dengan data.
Dengarkan, Berkuan, pakai data. dengarkan. Hukum Begini yang Bendot, ini buta huruf. Gimana kau pintar orang ngomong, kau ngomong. Nah, makanya Kebiasaan jawab artinya dulu begitu. biar nggak kesana kemari. Ayo, saya kasih waktu. Kalian di room kayak gini, begini kebiasaan buruknya. Nggak jelas. Ngomong jangan bungkam, dikasih waktu kok bungkam. Nah, ini sudah turun dia. Maka dari itu saya tadi atur supaya diskusinya bisa berjalan ideal. Enggak, masalahnya dia itu memahami kitab sendiri sudah mumet, Mas, sudah bingung. Apa berapa itu apa Kristen? Enggak ketemu akal semua itu kalau dibaca. Islam. Coba sekarang dengarkan Kristen itu. Hukum yang paling utama adalah dengarlah hai orang Israel, ya kan? Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu satu. Ini saja kan apa itu tauhid, ya kan? Itu saja adalah dengarlah hai orang Israel, itu aja di bawah dia itu padahal. Makanya mana kitab Kristen itu mana Injil, mana Taurat kan gitu. Dia itu sudah ngawur, bingung membaca Bible itu. Monggo lanjutkan yang masih bingung-bingung itu Kristen. Selamat malam Bang TV Laskar. Ya, Bang TV Laskar standby. Ya, selamat malam. Selamat malam. Silakan. Assalamualaikum. Bismillah Yeshua HaMashiach. Ya, silakan Bang. Abang Kristen atau Muslim? Oh, namanya saja TV Laskar Kristus, sudah pasti Kristen dong. Oke, siap. Karena begini Bang, banyak nama-nama yang tidak ini. Ya, jadi saya tanyakan langsung masalah imannya. Ya, boleh. Abang mau bertanya atau ditanya silakan. Ini yang hostnya ini Kristen atau apa ini? Saya Muslim Bang, Muslim. Oh, Muslim. Siap. Banyak ini saja, banyak Kristen. Oke, Abang mau bertanya atau ditanya? Silakan Bang. Bang TV Laskar. Halo. Ya, silakan Bang. Abang mau bertanya atau ditanya? Boleh ditanya. Saya mau pengenin dulu Bang. Mau jelasin dulu yang tadi ditampilkan itu tentang Yohanes. Oh, boleh. Silakan Bang, silakan. Ya, jadi tadi pertanyaannya bagaimana di situ tuh sama hostnya ini? Nah, tadi saya bacakan ulang ya Bang. Boleh. 1 Yohanes 1:3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Silakan Bang. Oke, jadi yang jadi pertanyaan abang ini kira-kira di ayat itu seperti apa? Tentang firman itu siapa maksudnya begitu? Ini penjelasan dalam kitab kami kul syai'in bidikana wabi lam yakun syai'in kana. Monggo dianu dari mana nanti saya pakai ini. Ayo, aku punya Bible asli ini. Ayo, kamu di apa itu sekarang ditanggapi dulu ayat maksudnya. Coba bisa enggak kamu itu memahami gitu, oke? Oh, oke, baik. Oke ya. Jadi saya jelaskan tentang bukan hanya ayat 3-nya ya. Jadi kita bisa baca dari ayat sebelumnya ya, dari ayat 1 dari 1 yang itu ayat saja, Mas. Iya, masih itu Bang ya, masih hitungnya. Masih di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 ya. Oke. Saya jelaskan tentang segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, kita harus pahami dulu Bang ya. Jadi kata Dia di sini yaitu Sang Logos ya. Sang Firman ya, karena judulnya itu Firman yang telah menjadi manusia. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat 1 Bang, saya bacakan buat Abang ya. Pada mulanya adalah Firman atau Logos. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah
Allah ya. Jadi di sini kita lihat bahwa ada firman yang pada mulanya itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Nah, jadi penjelasannya begini, Bang. Ini adalah firman yang telah menjadi manusia, yang kita sebut sebagai Tuhan Yesus Kristus. Nah, di dalam ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Lalu yang dibacakan host tadi, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Jadi firman sang logos ini yang menjadikan segala sesuatu, dikatakan di sini tanpa Dia, tanpa logos atau tanpa firman, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan, termasuk Anda, Bang. Ya, Mas ya. Panggil Mas ya. Termasuk Mas, termasuk juga saya. Tidak ada kita tidak dijadikan tanpa adanya firman daripada Allah itu sendiri. Nah, itu sebabnya dikatakan di dalam ayat 14-nya, firman itu telah menjadi manusia. Ya, jadi firman tadi yang adalah Allah, yang bersama-sama dengan Allah, telah menjadi manusia melalui rahim Bunda Maria. Oke, ya, udah. Oke, sudah ya. Udah. Oke. Sudah ya. Ada biar kita jawab. Baik. Oke, jadi begini, aku ingin menjawab seperti pertanyaan pemaknaan Anda di dalam ayat itu tadi. Jika Anda mengatakan demikian, berarti firman itu adalah Allah, ya kan? Iya, benar sekali. Berarti itu firman itu keluar dari Allah. Iya, Begitu? Oke. Karena dia bersama-sama Saya dengan Allah. analogikan sekarang kepada Anda yang tadinya membuang tinja di WC. Apakah yang Anda buang di WC itu adalah Anda? Kok jangan disamakan dengan tinja, Bang? Iyalah, yang keluar dari tubuhmu itu tinjamu tadi. Apakah yang kamu keluarkan itu yang di WC itu tadi adalah dirimu? Sekarang kita maknai tadi firman itu adalah Allah. Bang, misalnya gini. Enggak, kamu jawab dulu. Apakah yang di WC itu adalah dirimu? Jawab. Oh, itu kotoran lah, itu kotoran. Itu loh kotoran itu keluar dari dirimu kan? Betul. Apakah yang kotoran yang kamu keluarkan itu adalah dirimu? Ya, tapi analoginya tidak seperti itu, Bang. Kok analoginya tidak begitu? Aku berkata-kata sekarang. Apakah yang kamu dengar suaraku di situ adalah aku? Apakah yang kamu dengarkan suaraku di situ adalah diriku ataukah suaraku? Jawab. Kok nggak jawab? Bungkam, kalau masalah tauhid bungkam. Itu. Jawab, apakah suaraku yang ada kamu dengar di situ adalah aku? Halo? Jawab. Ayo orang pintar jawab. Itu semua suara kecil. Halo. Udah. Halo. Sudah. Udah bisa dijawab. Kedengaran kok suaramu. Ayo, silakan jawab. Udah. Oke, baik. Baik, Bang. Jadi gini, Bang. Oke, Abang jangan disamakan dengan tinja. Itu begini. Sekarang aku begini, ulangi tadi nggak kedengaran kau tadi ya. Sekarang aku nggak ke tinja tadi. Aku mengatakan kepada kamu sekarang suaraku itu sampai kepadamu. Apakah itu aku? Suara yang kamu dengar di sana itu, apakah itu aku? Apakah itu aku? Jelas, iya, betul. Iya. Iya, apakah itu aku? Iya. Apa tahu suaraku? Iya. Apakah itu aku atau suaraku? Apakah suaraku itu? Dan saya mendengar. Apakah aku sekarang ada mencium kamu di situ? Dia udah jawab, Bang, suaranya. Kok diulang-ulang terus, Bang, suaranya? Ya, Allah itu sendiri, Abang itu sendiri. Bukan. Jadi aku yang sekarang berkata-kata aku mencium kamu di situ. Berarti aku sudah mencium kamu di situ.
Itu kata-kata abang keluar. Anda Iya, apakah suara yang kamu dengar di situ adalah aku? Adalah abang, kan suaranya abang. Emang suaranya Iya, dari suaraku. Apakah itu wujudku? Bang, apakah yang itu wujudku? sudah mewakili Anda. Karena apakah itu wujudku? Sekarang begini, jawab. ketika Anda, apakah suara yang kamu dengar itu adalah wujudku? Bang, kalau bicara Tuhan, dia maha kuasa. Tentulah kalau dia jelas. membuat Apakah suara yang kamu dengar itu adalah wujudku? Bang, kalau konsepnya ini Tuhan. Iya, Bang. Iya, itu konsepnya kotoran yang kamu keluarkan di WC tadi. Apakah dirimu? Sekarang kotoran, nggak Apple lah, Bang. Nah, itu kan ya udah. Itu kan segala yang keluar dari Allah itu bukanlah Allah. Sekarang kita uji karena aku tahu ayat itu cuman ayat tambahan. Yohanes 1 ayat 1 itu ayat tambahan. Aku tahu itu. Iya, aku tahu ayat tambahan itu karena ayo kita uji. Ayo kita uji. Apakah dia itu adalah firman itu sendiri? Ayo kita uji, ku bilang. Sekarang jika kamu mengeluarkan kotoran di WC tadi pagi, apakah kotoran yang kamu keluarkan itu, tinja yang kamu keluarkan itu adalah dirimu? Nggak Apple, Bang. Kok nggak Apple? Tadi sudah. Karena itu menerjemahkan itu tadi bermula pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama Allah. Firman itu adalah Allah. Sekarang aku jabarkan secara definisinya, secara analoginya. Apakah kotoran yang kamu keluarkan tadi itu adalah dirimu? Bang Ali Agusman. Tanggapi. Bang Ali, saya minta ke hostnya itu kasih waktu boleh biar tertib ya. Jadi maksudnya itu sudah tertib kok. Aku cuma bertanya aja sama kamu. Apakah kan terkait pembahasan belum ditanggapi dari Kristen itu belum tanggapi. Dia mengatakan firman adalah Allah, ya. Sekarang malah nyari lagi coba Ibu Maria itu sebelum lahir Yesus itu sembah siapa? Sedangkan nama Yesus itu setelah Bunda Maria melahirkan. Jawab dari Kristen. Coba. Biar bingung sekalian. Sesat-sesatlah. Ayo, monggo. Oke, silakan yang lain. Bang Ali, silakan. Waktu 2 menit. Kurang Kristen. Tadi sudah saya Oke, aku tadi sudah menarasikan bahwa ayat Yohanes 1 ayat 1 tidak bisa dijadikan acuan. Karena apa? Setahu aku itu adalah ayat saduran atau tambahan. Jadi jelas kalau kita uji ya, itu bukanlah perkataan daripada Yohanes sendiri, bahkan tambahan. Karena apa? Karena tidak akan karena mustahil ya. Mustahil apa yang dikatakan itu bisa kita maknai secara harfiah. Contoh kita bilang ya, secara logika kita berpikir, jika kita mengeluarkan kotoran di WC tadi, apakah kotoran yang kita keluarkan itu adalah diri kita? Atau suara yang kita keluarkan ini adalah diri kita? Tidak mungkin. Karena internal dan eksternal itu berbeda. Karena dia berfirman, berarti firman itu tadinya internal. Ya, kehendak, sehingga dia mengeluarkan firman berarti sudah eksternal. Yang eksternal inilah yang menjadi wujud daripada ciptaan, karena Allah hanya mengucapkan kun maka jadilah. Allah mengucapkan jadilah maka jadilah. Segala ciptaannya itu terjadi atas perintah firman-Nya juga. Bukan cuma Yesus. Yesus itu hanya utusan dan selamanya akan tetap jadi utusan. Ya, silakan. Oke Bang, menanggapi tadi Bang. Pertama kita harus tahu bersama Tuhan itu maha kuasa. Jika dia maha kuasa, sekalipun firman yang telah menjadi daging, itu adalah kemahakuasaan Allah.
Begitu. Terus abang samakan sama tinja, itu nggak masuk logis lah bang. Masalahnya di sini Tuhan punya alasan tersendiri yang Tuhan punya alasan tersendiri kenapa dia firman itu menjadi daging, punya alasan tersendiri. Sama seperti begini contoh. Al-Quran itu diturunkan ke kapan? Terus kenapa kok diturunkannya di abad ke-6? Kenapa nggak sejak awal aja? Itu pasti abang nggak bisa jawab. Karena mungkin kalau di agamanya abang itu juga pasti alanya kamu itu punya alasan tersendiri kenapa di abad ke-6. Sama dengan firman, kenapa Yesus datang ke dunia di abad pertama begitu, itu kemahakuasaan Allah dan alasannya itu menyelamatkan manusia. Banyak pendeta juga bilang kayak menjadi teladan untuk dunia, seperti itu bang. Jadi kalau misalnya Allah mengambil rupa manusia, itu karena dia maha kuasa. Untuk alasannya itu banyak sekali alasan-alasan kenapa Tuhan itu datang muka. Sekarang misalnya kalau begini, apakah Allah bisa mengampuni cuma dari sorga? Cuma bilang, kamu diampuni? Bisa-bisa aja. Tapi ini caranya Tuhan itu seperti ini. Dia datang dalam bentuk manusia, menjadi teladan, menjadi contoh, di mana Yesus itu tidak melakukan dosa, di mana agar setiap mulut itu tahu dan tidak tahu kalau misalnya kalau ada yang tidak melakukan dosa, jadi kita itu harus mengikuti teladannya Kristus untuk tidak melakukan dosa. Seperti itulah bang. Bang Apokripa, standby. Silakan bang, waktunya sudah berjalan. Oh. Sorry bang, sorry. Sorry. Iya, sorry. Sebentar.